Ada orang mengatakan katanya Tuhan itu duduk di atas aras. Aras itu di atas langit ketujuh dan bisa ditunjuk ke atas. Di mana Tuhan? Tuhan di atas, duduk di atas aras. Bisa dibantah dengan kitab Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Sudah makan malam? Semuanya belum makan malam karena memang kita makan nasi. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati sesepuh tokoh masyarakat Wasliyah. Ini mana yang mau dipakai ini? Yang ini ya bang ini. 92 tahun Al-Wasliyah masih perlu di zaman ini. Betul? Bagaimana kita mau mengolah sumber daya alam, nikel, emas, perak, minyak, batu bara. Taris Lembaga Bahsul Masail NU di Muhammadiyah tercatat sebagai penasehat Lazismu, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Di Perti tercatat sebagai anggota Komisi Fatwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di Al-Wasliyah tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Fatwa PB Al-Wasliyah. Jadi orang ini bertanya ke saya, kami bingung, Ustadz ini sebetulnya NU, Muhammadiyah, Perti atau Al-Wasliyah? Tapi kalau dia paham ceramah saya malam ini, dia dapat menyimpulkan. Kenapa dia bertanya? Karena dia tak paham. Yang bertanya ini siapa? Intel mau buat laporan. Paham Bapak Ibu titik temu antara 4 ormas tadi? Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Jamiatul Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, semuanya akan bermuara kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Berawal dari Masjidil Arab, turun ke Nusantara, jauh sebelum Indonesia merdeka. Kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus tahun 45. Al-Wasliyah kapan? 1930. Berapa tahun sebelum merdeka? 15 tahun sebelum merdeka. Al-Wasliyah, Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Ulama, mana yang lebih tua? Pejuang Islam atau nasional? Pejuang Islam. Negeri ini merdeka karena ulama. Betul? Kenapa menggelegar ceramah Ustadz? Rupanya kalau kita pakai jubah ini menggelegar bawaannya. Kenapa begitu? Kepanasan.
Malam ini kita ceramahnya isinya sejarah, supaya anak-anak kita ini jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Makanya dasar negara kita itu dikatakan Pancasila. Badruddin Al-Aini, kalau baca Pancasila tak paham, maka penjelasannya ada di Undang-Undang Dasar 1945. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang mana? Atas berkat rahmat Allah. Tidak bertentangan ketika orang berkata Pancasila, bukan berarti dia tidak beragama. Ketika orang berkata Allahu Akbar, bukan berarti dia tidak nasionalis. Kalau ada orang berkata Allahu Akbar, apakah dia tidak nasionalis? Nasionalis. Kalau ada orang berkata Pancasila, apakah dia tidak beragama? Dia beragama. Ini mesti dipahamkan ke anak-anak kita, supaya jangan dibenturkan, jangan dilaga. Divide et impera masih berlangsung sampai saat ini. Yang saya katakan ini betul apa tak betul? Terserah kalian. Mau bilang tak betul, saya tetap ceramah. Yang penting belum habis 600 ml. Tadi saya mulai jam 9.15, masih lama lagi. Habis pula bahan ceramah. Maka Al-Wasliyah fokus di bidang dakwah. Ketika Syekh, siapa tadi namanya, Imam Masjid Raya tadi? Saya bukan lupa, saya sedang nguji ini sekarang. Namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum sedang menyampaikan pengajian di Masjid Raya. Lalu kemudian datanglah murid-murid pengajian bertanya, Tuan Syekh, ya, nanti kalau Tuan Syekh meninggal, siapalah pengganti Tuan Syekh? Lalu Tuan Syekh Hasan Maksum menunjuk seorang laki-laki yang akan masuk ke Masjid Raya di tangga depan. Itulah orang yang akan masuk itu. Itulah penggantiku nanti. Yang ditunjuknya itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, ada cucu keturunannya bersama kita di sini. Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis menulis kitab Mustalah Hadis. Dia menulis kitab berbahasa Arab, Mustalah Hadis. Itulah yang kami pakai dulu belajar di Madrasah Muallimin Al-Jam'iyatul Wasliyah. Lalu kemudian dia menulis buku Dialog Islam Kristen. Mudah-mudahan Al-Wasliyah mencetak buku ini lagi sekarang. Kenapa? Karena dialog Islam Kristen ini sangat penting di zaman sekarang ini. Dikirimlah dai-dai ke Porsea, dikirimlah dai-dai ke Tanah Karo. Akhirnya banyaklah saudara kita yang tak mengenal Allah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini agak uniknya Al-Wasliyah. Kenapa? Karena punya salah satu pakar kristologi yang referensinya bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab. Dia tak pernah belajar di Arab, dia tidak belajar di Inggris, dia tak belajar di Belanda, tapi buku-bukunya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Beda dengan anak-anak muda sekarang. Lagu Inggris, lagu Belanda, yang menyanyi tak paham, yang mendengar tak tahu. Sama-sama mengangguk. Apakah boleh kita belajar bahasa Inggris? Wajib belajar bahasa Inggris. Al-Wasliyah, ulamanya dari sejak zaman dulu pikirannya terbuka. Maka kami heran melihat kalau ada ustadz yang ceramah, jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasa orang kafir. Jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasa orang munafik. Tak sesuai bacaan dengan tulisan. One dibaca wan. Dia tidak belajar dari ulama Al-Wasliyah. Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, bukunya, referensinya
bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Siapkah anak-anak muda Al-Wasliyah melanjutkan perjuangannya? Insya. Ini janjinya di masjid nih, jangan ada dusta di antara kita. Al-Wasliyah dan pendidikan. Maka kalau Al-Wasliyah mau besar sekali lagi, dia mesti menapaki dua jalan itu, jalan dakwah dan pendidikan. Ustadz Abdul Somad sampai hari ini di jalur dakwah dan pendidikan, ceramah, ceramah, ceramah. Jadi kalau ada orang yang bingung selama ini bertanya-tanya, apa sebetulnya jalan yang dipilih oleh Ustadz Abdul Somad dengan peringatan Al-Wasliyah yang ke-92 tahun 2022 ini, pahamlah dia. Talqin. Karena itu ide-ide yang dijelaskan ulama Al-Wasliyah untuk menyatukan umat. Al-Wasliyah tidak ingin mengajak orang untuk ikut ke mazhabnya, tapi dia ingin orang bisa bergandeng tangan dan berjalan bersama. Paham? Makanya ketika Buya Hamka, tahu Buya Hamka? Haji Abdul Malik Karim Amrullah bergandeng tangan dengan Syekh Abdurrahman Shihab, padahal Buya Hamka apa ormasnya? Ormasnya Muhammadiyah. Buya Hamka Muhammadiyah, Syekh Abdurrahman Shihab Al-Wasliyah berjalan bergandeng sama di kota Medan. Ketika Ustadz Abdul Somad ceramah ke Sarawak, ke Kuching, ke Malaysia bagian timur, di Pulau Kalimantan, bertemu dengan ulama-ulama Al-Wasliyah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ulama-ulama Al-Wasliyah. Ulama Al-Wasliyah sampai ke Kuching, sampai ke Kinabalu, sampai ke Sarawak. Berapa orang ulama Al-Wasliyah? 19 orang dikirim dari Medan ke Kuching, Sarawak, Kinabalu. Masya Allah. Macam petinju pula. Waktu saya ceramah di Kuching, Kinabalu, Sarawak, Malaysia, dipertemukan dengan ulama-ulama, saya terkejut. Bapak dari mana? Kami dari Medan. Sudah berapa lama di Malaysia? Sudah hampir 40 tahun. Bagaimana ceritanya Bapak kemari? Dulu Buya Hamka datang ke Kuching, Sarawak, Kinabalu, Malaysia, keliling. Ketika Buya Hamka di sana, diminta oleh Sultan, kami kekurangan ustadz, kekurangan dai, kekurangan guru, tolong kirim ulama kemari. Akhirnya Buya Hamka pulang ke Medan, dia kirim ulama-ulama bukan dari Muhammadiyah. Lihatlah bijaksananya Buya Hamka. Dia tahu orang di sana berkunut, dia tahu orang di sana bertahlil, dia tahu orang di sana bismillahnya jahar, dia tahu orang di sana pakai usolli. Walaupun dia Muhammadiyah, tapi ulama yang dikirimnya adalah ulama Al-Wasliyah. Makanya saya sempatkan dalam setahun sekali saya ke Kuching, Kinabalu dan Sarawak. Kenapa? Saya sedang mengunjungi ustadz-ustadz dari Al-Jam'iyatul Wasliyah, menyambungkan silaturahim, menyambungkan yang terputus. Dulu saya sangka kawan saya itu salah Pak Ustadz. Kenapa? Karena dia pakai usalli fardhu subhi, itu bid'ah. Tapi setelah saya baca buku Ustadz, pahamlah saya, rupanya itu tidak menambah-nambah agama. Sudah saya jelaskan, saya tidak ingin mengajak engkau ikut saya, tapi paling tidak kau menghormati perbedaan. Kita lebih banyak persamaan daripada perbedaan. Betul? Dulu memang perkelahian itu tajam antara kunut dengan tak kunut. Muhammadiyah tidak kunut, Al-Wasliyah berkunut, Nahdlatul Ulama berkunut, Tarbiyah Islamiyah berkunut. Dulu anak-anak muda tegang urat leher, berkelahi, berdebat masalah kunut subuh. Alhamdulillah sekarang sudah tak ada lagi perdebatan dan perkelahian.
karena sudah sama-sama. Apa itu Islam? Antas hada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tara. Sembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kalau kau tak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat, menyaksikan, memantau, mengawasi engkau. Itulah trilogi al-wasliyah. Akidah, fikih, akhlak. Bisa diulang? Akidahnya al-wasliyah mengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Makanya kami dulu waktu di Muallimin Sanawiyah, nama kitabnya Al-Husunul Hamidiyah. Ketika aliyah, kitabnya naik, namanya kitab Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Siapa guru ustadz dulu mengajar Dasuqi? Yang mengajar Dasuqi ala Ummil Barahin namanya Ustazul Asatis, ustadznya para ustadz di Medan, Sumatera Utara, namanya Ustadz Hafiz Yazid rahimahullah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa guru-guru kita semuanya. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah al-wasliyah itu ahlus sunnah wal jamaah? Kitabnya Sanawiyah Al-Husunul Hamidiyah, kitabnya waktu aliyah Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, pegangan induk inti dalam ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang ada orang mengajarkan kalau kau tutup 7 lubang di kepalamu, maka kau bisa menengok Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kau tutup 7 lubang, pejamkan mata, nampak Tuhan. Itu terbantahkan dengan Dasuqi ala Ummil Barahin. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Paham? Sekarang saya tanya, sifat yang mana yang bisa membantah pejam mata nampak Tuhan? Tadi katanya paham. Sifat yang mana, Bu? Wujud. Ada dia, pejam wujud. Nah, itulah dia Tuhan. Nah, Tuhan. Kalau wujud dikatakan membantah, wujud dia, nampak dia. Sifat yang mana dari sifat 20 itu yang akan membantah orang yang mengatakan kalau kau tutup 7 lubang di kepalamu, kau pejamkan matamu, nampak Tuhan. Nah, itulah Tuhan. Sifat yang mana di antara sifat yang 20? Nampak? Beda kalau yang produk al-wasliyah. Mukhalafatul lil hawadis. It's right. Mukhalafatuhu lil hawadis. Pejamkan mata, nampak bercahaya terang, bukan Allah. Kenapa? Mukhalafatuhu lil, karena Allah. Saya masih ingat betul Ustadz Hafiz Yazid dulu mengajarkan itu. Mukhalafatuhu lil hawadis ma khatara bibalik fallahu laisa kazalik. Apa yang terlintas di hatimu, apa yang ternampak di kepalamu, Allah tidak seperti itu. Saja nan terlintas di pikiranmu, Allah indah dong seperti itu. Tuh kata dia dulu, jelas. Apa artinya? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Ini orang sekarang kan lagi tren nih. Mana dalilnya? Dalilnya jelas, kau aja yang bodoh. 2 dalilnya. Dalil yang pertama, laisa kamitslihi syai'un. Dalil yang kedua, walam yakul lahu kufuwan. Ada orang mengatakan katanya Tuhan itu duduk di atas aras.
Aras itu di atas langit ketujuh dan bisa ditunjuk ke atas. Di mana Tuhan? Tuhan di atas, duduk di atas aras. Bisa dibantah dengan kitab Asy'ari? Bisa. Sifat yang mana? Qiyamuhu binafsihi. Dia tidak perlu kepada aras. Apakah aras itu ada serentak dengan dia, atau aras itu datang belakangan? Dia sudah ada, dan waktu dia ada tak ada aras, tak ada kursi, tak ada surga, tak ada neraka, tak ada aku, tak ada kamu. Saat itu cuma ada dia. Maka saat itu tidak ada tempat, tak ada waktu, tak ada waktu, tak ada tempat. Di mana dia berada? Allah maujud bila makan. Sekarang dituduh Asy'ari Allah fi kulli makan. Itu Jahamiyah, bukan Asy'ariyah. Asy'ariyah Allah maujud bila makan. Allah ada tapi tidak bertempat. Kalau Allah ada sebelum tempat ada, lalu diciptakannya tempat, berpindah dia dari tidak ada, tidak bertempat menjadi bertempat, maka batallah qiyamuhu binafsihi. Apakah sekolah-sekolah Al-Wasliyah masih mengajarkan Al-Husnul Hamidiyah? Apakah sekolah-sekolah Al-Wasliyah, madrasah Al-Wasliyah masih mengajarkan Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin? Tak perlu dijawab dengan lisan, kita periksa sekolahnya satu-satu. Maka untuk membantah Jahamiyah, untuk membantah Wahabiyah, untuk membantah Qadariyah, untuk membantah Mu'tazilah, untuk membantah Khawarij, satu-satunya kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang belajar di Al-Wasliyah tidak akan dapat disesatkan dengan mudah. Kenapa? Ibarat pokok kayu, akarnya menghunjam ke tanah, pucuknya ke langit, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, asluha sabitun fil ardi, akarnya tunggal ke bawah, wa far'uha fis sama, dan cabangnya, pucuknya ke langit. Datang angin kencang, dia tidak akan hanyut, paling-paling patah, tapi akarnya tak akan tercabut. Itulah yang ditanamkan di sekolah-sekolah Al-Wasliyah. Mana buktinya? Abdul Somad walaupun tak tamat. Tak tamatnya aja begini, apalagi kalau sempat tamat. Sombong kali Ustaz Somad itu. Ini bukan sombong, ini untuk ngasih tahu sama orang yang dibilangnya kita ini Ustaz kaleng-kaleng. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akidah, yang kedua fikih. Datanglah saya ke Jalan Ismailiyah, sekolah Al-Wasliyah paling tua. Ulama-ulama besar mengajar di sekolah Al-Jamiatul Wasliyah di Jalan Ismailiyah, Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini anak kami namanya Abdul Somad, mau mendaftar. Ditanya sama orang Al-Wasliyah, mana ijazah ibtidaiyah? Saya taman SD, tak diterima. Saya inilah orang yang ditolak oleh Al-Wasliyah Ismailiyah. Ustadz dendam, saya tak dendam. Ingat, sejarah mesti kita ingat. Yang saya ambil pelajaran dari situ, sekolah-sekolah Al-Wasliyah disiplin. Siapapun yang datang ke Al-Wasliyah, kalau tidak tamat ibtidaiyah, tidak boleh melanjutkan ke madrasah Ismailiyah. Kenapa? Karena kitab-kitabnya semua memakai bahasa Arab. Maka di ibtidaiyah Al-Wasliyah, setelah dia faham na'u, dia faham sharaf, dia faham balaghah, dia faham tasrif, baru diterima. Kalau tidak, tak tamat, maka tidak diterima. Contohnya, aku. Akhirnya dari Jalan Ismailiyah, pergilah saya ke Jalan Sisinga Mangaraja. Sebelum Simpang Marendal, belok ke kiri ada namanya Unifa, Universitas Al-Wasliyah. Sampai ke sana mendaftar, kantor sudah tutup. Dibawalah ke rumah salah seorang guru, nama gurunya Ibu Hajah Tanti Taufik
LC, alumni Al-Azhar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mau mendaftar ke Al-Wasliyah. Dites dulu baru diterima. Ditunjukkannya lah buku, kitab kuning. Judul kitabnya Tuhfatut Tullab, kitab fikih, ditulis oleh Imam Zakaria Al-Ansari, makamnya di samping kubur Imam Syafi'i. Panjang umur sehat badan, nanti kita sama-sama berangkat ke Mesir insyaallah. Ongkos tetap tanggung masing-masing. Ini makam Imam Syafi'i. Di bagian kaki Imam Syafi'i itu ada satu makam, namanya makam Imam Zakaria Al-Ansari. Dia menulis kitab namanya Tuhfatut Tullab. Itulah yang dibaca madrasah sanawiyah di Muallimin. Kira-kira pelajaran Al-Wasliyah itu tinggi apa rendah? Saya masuk IAIN semester 1, datanglah guru fikih membawa buku. Semua anak-anak mesti punya buku. Saya tidak mau ngajar kalau mahasiswa nggak punya buku. Apa bukunya Bu? Nih ditunjukkannya buku. Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Senyum anak Al-Wasliyah menengok. Kita tidak menyepelekan Syekh Sulaiman Rasyid. Syekh Sulaiman Rasyid angkat kepala. 1935 dia sudah tamat dari Al-Azhar Mesir. Pulang ke Indonesia, diangkat menjadi ketua pengurus agama Islam, kursus jawatan agama Islam. Ditulisnya buku fikih untuk pemula. Tiba-tiba diajarkan kita di semester 1 di sekolah tinggi agama Islam, padahal di Muallimin sanawiyahnya saja membaca Tuhfatut Tullab mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada jamaah bertanya-tanya, kenapalah Ustadz itu membaca kitab? Begitulah kami diajarkan dulu di Al-Jam'iyatul Wasliyah. Lalu kemudian pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Kalau dibaca kitab Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali terlalu tebal, tak sanggup, maka diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Bukunya tipis, judulnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, saripati dari kitab Ihya Ulumuddin. Nanti setelah hatam Mau'izatul Mu'minin, silakanlah buka Ihya Ulumuddin. Tafsirnya apa? Tafsir Jalalain, ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Khatam Jalalain naik ke atas, syarahnya namanya Syarah Sawi. Hadisnya apa? Waktu sanawiyah, hadisnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ditulis oleh siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Khatam Bulughul Maram, nanti pas aliyahnya dibaca Jawahirul Bukhari, ringkasan Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardisbah bin Bardisbah Al-Bukhari. Siapa yang mengajar Ustadz hadis dulu? Namanya Ustadz Syukur Abrazain Batubara. Masih hidup lagi di Medan, masih mengajar di Muallimin. Siapa yang mengajarkan Ustadz dulu fikih? Guru fikih kami namanya Ustadz Akhiruddin, sudah meninggal. Tapi di antara semua Ustadz itu, yang paling saya ingat adalah Ustadz Abdul Aziz Harahap, mengajar mata pelajaran faraid, pembagian harta warisan. Kenapa Ustadz ingat itu? Itulah yang paling selalu kami cabut karena takut berdiri di depan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bahwa kita ini semua nanti akan diminta tanggung jawab. Ulama-ulama dulu sudah menyelamatkan bangsa ini dari perpecahan melalui organisasi Al-Jam'iyatul Wasliyah. Panjang umur sehat badan, buat wisata religi, datang-datang ke Medan, melihat Istana Maimun, melihat Masjid Al-Masun, singgah di Universitas Al-Wasliyah, melihat Madrasah Muallimin. Nama acaranya apa? Napak tilas sekolah Ustadz Abdul Somad di Al-Jam'iyatul Wasliyah. Setuju? Nanti kita minta Pak Ketua membuat acaranya, rombongan sama-sama kita ke sana nanti insyaallah. Allahu Akbar.
Waktunya kapan Pak Ustadz? Ya kira-kira agak 5-7 tahun lagi lah. Ini kan masih ada waktu 8 tahun lagi. Sekarang 92 tahun. Nanti kita buat acara 100 tahun Al-Wasliyah Napak Tilas. Di mana maktab Islam Tapanuli, tempat awal itu ada. Masih ada rumah kayunya di Medan. Naik nanti kita ke atas. Di mana makam Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis? Masih ada. Saya sudah pernah berziarah. Di mana tempat Ustadz mendaftar di Ismailiyah yang ditolak tak masuk itu? Ada. Saya pun belum pernah ke sana saking traumanya. Nanti sama-sama kalian kita ke sana semua. Di mana Ustadz tinggal dulu waktu sekolah di Al-Wasliyah itu? Saya tinggal di jalan Kapten Muslim Sungai Kambing. Walaupun kambingnya tak ada, sungainya ada. Setiap hari Jumat sholat di Masjid Al-Islah. Dan yang khotib di Masjid Al-Islah itu adalah Ustadz Mashhuril Khamis. Itulah dia ketua PB Al-Wasliyah yang sekarang. Jadi saya ini murid beliau tak langsung. Jadi setiap beliau khutbah, beliau sudah jadi ustadz, khotib hari Jumat, saya masih kelas 1 sanawiyah, menganga saya menengok dia khutbah. Tiba-tiba sekarang kalian suruh pula saya ceramah di depan dia. Ini kan nyari gara-gara namanya. Tapi beliau dengan kerendahan hatinya, dipanggilnya saya Adinda. Adinda Abdul Somad kata dia. Saya pun segan pula memanggil Kanda. Saya tetap panggil Ustadz. Sekali Ustadz saya, sampai kiamat Ustadz saya, sampai ke surga Ustadz Dr. Mashhuril Khamis, tetap Ustadz saya insya Allah. Saya belajar bagaimana melihat beliau khutbah, bagaimana beliau berceramah. Saya pergi ke Mesir, tiba-tiba saya hilang informasi. Tak tahu lagi di mana Ustadz Mashhuril Khamis. Rupanya beliau dapat berita menjadi ketua pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah dan hari ini bersama. Sebagaimana kita bersama di sini, bersama jugalah nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Bersama Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, bersama Syekh Ismail Banda, bersama Syekh Abdurrahman Shihab, bersama Syekh Muhammad Yunus, bersama Syekh Hasan Maksum, bersama Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, dengan syarat mesti satu server. Kalau beda dia roaming, agak payah sedikit. Insya Allah kalau sama benderanya, begitu berkibar bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah, almar'u ma'aman ahab, kau akan bersama dengan siapa yang kau ikuti. Syaratnya mesti 3, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dengan tetap menghormati Maliki, Hanafi dan Hambali, tasawufnya Sunni bukan falsafi, dan dia berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasa-rasanya tentang Al-Wasliyah ini sudah saya jelaskan dari A sampai Z. Saya meminta anak-anak muda Al-Wasliyah, buatlah Instagram Al-Wasliyah, buatlah FB Al-Wasliyah, buatlah channel YouTube Al-Wasliyah, buatlah TikTok Al-Wasliyah. Karena kalau tidak bersaing anak-anak muda di medsos, maka yang mengisi medsos adalah peminum khamar, pezina, pemabuk, yang mabuk begitu bangganya satu hari 3 kali update status. Sudahkah mabuk pagi ini? Rencana mau mabuk di mana nanti malam, guys? Kenapa yang baca kitab dari Al-Wasliyah tidak buat acara live ke depan? Ada anak muda Al-Wasliyah yang membuat acara baca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Al-Husunul Hamidiyah, Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, Jawahirul Balaghah, Jawahirul Bukhari. Tapi semua kitab-kitab ini pintu masuknya adalah bahasa Arab. Makanya di Al-Wasliyah diajarkan dari kecil matan Al-Ajurrumiyah. Al-Imam Al-Ajurrumi berasal dari Maroko. Orang Al-Wasliyah walaupun dia di Medan, di Sumatera Utara, tapi kitabnya ditulis dari ulama Maroko. Hatam Al-Ajurumiyah di Aliyah dibaca Alfiyah
Alfiyah artinya 1000 bait ditulis oleh Imam Ibnu Malik, lalu kemudian disyarah Alfiyah Ibnu Malik, disyarah dalam syarah Alfiyah, itulah yang dibaca syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibni Malik. Begitu guru-guru kami dulu mengajarkan kami. Apakah kurikulum Al-Wasliyah masih seperti ini? Jangan dijawab dengan lidah, tapi kita perbanyak sekolah-sekolah Al-Wasliyah ini insyaallah. Siap? Saya insyaallah menandatangani prasastinya siap. Macam di sekolah Kiai Haji Sulaiman Effendi tadi, beliau yang membangun aulanya, beliau yang gotong royong membebaskan tanahnya. Pas giliran meresmikan aulanya, berikut ini mari kita minta penandatanganan oleh Al-Mukarram. Saya pun tanda tangan. Di tempat lain dimintanya kita meletakkan batu pertama, sampai terakhir tak naik-naik batunya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Kiai tadi diikuti oleh Ustadz-Ustadz Al-Wasliyah, menegakkan li'i'la'i kalimatillah insyaallah. Amin. Marhabannya di Al-Wasliyah membaca Al-Barzanji. Abtadiul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulang. Sekarang sudah tergantikan oleh keyboard tunggal. Apakah kita siap melanjutkan membaca Maulid Al-Barzanji? Sekarang ada Maulid Simtud Durar, bagus, Al-Habsyi oleh Sayyid ulama dari Yaman Tarim Hadramaut, Sayyidi Al-Habib Ali Al-Habsyi, punya anak laki-laki namanya Sayyidi Al-Habib Alawi Al-Habsyi, punya anak laki-laki namanya Sayyidi Al-Habib Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsyi. Itulah dia haul Solo, ulama besar. Nama maulidnya Simtud Durar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami. Itu namanya Maulid Burdah. Apa namanya? Seorang laki-laki namanya Al-Busiri. Tangannya lemah, badannya lumpuh. Dia hanya bisa menulis. Akhirnya dia tulis salawat-salawat. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Setelah tertulis dia pun tertidur. Dalam tidurnya datang Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memakaikan sorban, Nabi memakaikan kain panjang. Kain panjang yang diletakkan di tengkuk menutup badan itu namanya burdah. Dia menulis tapi tak ada judulnya, belum ada judulnya. Lalu ketika dia terbangun dari tidurnya, dia bisa berdiri sehat walafiat, maka disebutnya maulid itu namanya Maulid Burdah. Makamnya di Alexandria, kota didirikan oleh Alexander the Great, 200 km dari Kairo. Nanti kita akan berangkat dari Kairo ke Alexandria, ziarah ke makam Imam Al-Busiri, membacakan Maulid Burdah. Ongkos tetap tanggung masing-masing. Jelas? Simtud Durar sudah, Burdah sudah. Apalagi maulid yang dibaca? Ad-Diyaul
Lami. Siapa penulisnya? Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz bin Salim bin Syekh Abi Bakar yang masih hidup sekarang di Tarim Hadramaut. Sebelum Covid saya akan berangkat menjumpai beliau. Rupanya datang Covid-19 berturut Covid-20, Covid-21. Akhirnya sampai Covid-22 sekarang. Tak berangkat-berangkat. Suatu ketika saya ceramah di Jakarta, datanglah seorang bapak-bapak jamaah. Ustadz Abdul Somad. Iya Pak. Tadi malam saya mimpi. Apa mimpi Bapak? Nampakku Ustadz Somad sedang duduk dengan Habib Umar. Apa arti mimpi saya itu Pak Ustadz? Kalau begitu mimpinya, kata Imam Ibnu Sirin dalam tafsir Ahlam, artinya kalau kita mimpi dengan ulama, berarti orang yang bermimpi itu dan orang yang ada dalam mimpi yang bersama dengan ulama itu sama manhajnya. Berarti kita sama-sama ahlus sunnah. Jadi kalau mimpi jumpa Amitabh Bachchan, jumpa Lee Min Ho, Ustadz Somad, aku mimpi melihat engkau duduk di samping Habib Umar. Berarti manhaj Abdul Somad ahlus sunnah wal jamaah. Itu jawaban saya waktu itu. Rupanya jawaban saya itu salah. Seminggu setelah itu saya diminta duduk satu majelis di Istiqlal. Sudah nonton videonya? Kalau belum nanti ku kirimkan. Kepada Ustadz Abdul Somad dipersilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Mana kita sanggup? Begitu datang saya cium tangan Habib Umar bin Hafiz. Ke atas saya cuma cerita, seminggu yang lalu jamaah bermimpi Habib. Rupanya inilah mimpi yang dia nampak. Jadi kalau begitu lebih hebat jamaahnya atau ustadznya? Sampai hati kalian. Jamaah itu nampaknya dalam mimpi. Sebelum saya jumpa Habib Umar, dia sudah melihat dalam mimpinya. Ustadz Somad tak nampaknya. Jadi yang Abdul Somad ini belum tentu lebih mulia daripada kalian saudara-saudaraku. Jadi kalau kalian mencium tanganku, menarik-narik menghormati aku, itu karena kasih sayang Allah, ditutupinya aibku, itu karena aku masih lagi dipakaikannya jubah Al-Jamiatul Wasliyah dan topi Al-Jamiatul Wasliyah. Ketika nanti ini berganti dengan kain kapan, masih maukah kalian bersalaman dengan aku guys? Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan malam ini mengalir kepada ulama-ulama Al-Jamiatul Wasliyah. Setiap huruf yang saya sampaikan mengalir ke guru-guru saya dulu di Madrasah Al-Muallimin Al-Jamiatul Wasliyah. Kepala sekolah saya dulu namanya Ustadz Nizar Syarif. Kepala Madrasah Sanawiyah Ustadz Aliyah namanya dulu Ustadz Muhammad Rusdi. Kenapa Ustadz sebutkan semua nama-nama Ustadz ini? Aku cuman mau ngasih tahu, jangan yang kalian ingat itu hanya mantan pacar SMP kalian. Guru-guru tak ada ingat satupun. Dalam ucapan Al-Fatihah telah disebutkan nama guru-guru kita supaya sampai barokah-barokahnya kepada kita, anak cucu kita insyaallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Maulid Simtud Durar dibaca, Maulid Diaul Lami dibaca, Maulid Burdah Al-Busiri dibaca. Apakah Al-Wasliyah itu orang yang suka baca maulid? Ya, malam ini ketika saya datang, sayup-sayup saya terdengar tadi, ya Umar ha, cemana iramanya, lupa pula tadi. Ya Umar aba ya Umar haba. Saya terus terang kalau mendengar itu tak sanggup saya selesaikan. Kenapa? Karena kalau saya pejamkan mata, nampak saya pulut kuning sama ayam panggang. Betul, betul yang saya sampaikan. Karena kita dulu kecil dibawa oleh emak, ada mengayun anak, marhaban. Ada orang bersunat,
marhaban. Ada orang nikah, marhaban. Ada orang, marhaban itu apa? Marhaba ayano rol aini maulid, itulah namanya maulid. Jadi kalau hari ini ada orang bertanya, kenapa maulid? Marah dia, maulid diperingati 12 Rabiul Awal. Orang Al-Wasliyah di Medan, maulidnya unlimited edition. Pindah rumah maulid, mengayun anak maulid, menikahkan anak maulid. Orang Melayu di Medan kalau pesta 7 hari 7 malam. Malam yang pertama merisik, menengok dulu anak gadis ini diikat orang atau masih belum. Malam yang kedua meminang, sudah jelas dia tak ada ikatan, dipinang dia. Malam yang ketiga itulah malam berinai. Malam yang keempat malam berhatam kaji. Anak gadis hatam kaji dulu baru akad nikah. Malam yang kelima barulah acara akad nikah. Malam keenam ketujuh walimah. Oh, buang-buang waktu, bukan buang waktu. Begitulah orang dulu memuliakan sebelum dia masuk ke pintu pernikahan. Sejalan antara tradisi dengan agama. Agama tidak membatalkan adat istiadat kalau tidak bertentangan dengan syariat. Dari mana mereka mengambil hukum itu? Mereka belajar usul fikih. Di Al-Wasliyah apa kitab usul fikihnya? Ditulis oleh Imam Asy-Syirazi. Nama kitabnya Al-Luma'. Kitab Al-Luma' dibaca di Madrasah Aliyah, ditulis oleh Imam Asy-Syirazi. Bahasa Arab sudah saya jelaskan, hadisnya, fikihnya, akhlaknya, akidahnya, semuanya berpegang dengan kitab-kitab para ulama salafus saleh ahlus sunnah wal jamaah. Cuman ada sedikit perbedaan. Kalau Persatuan Tarbiyah Islamiyah, tarekatnya khusus Naqsyabandiyah. Kalau Nahdlatul Ulama tidak tarekat khusus, karena dia ada namanya Ahlul Jam'iyah At-Tariqah Al-Mu'tabarah. Semua tarekat masuk, 44 tarekat, tidak hanya Naqsyabandiyah. Sedangkan Al-Wasliyah tidak membuat satu khusus, selama tarekat itu bersanad, bersilsilah. Tarekat Naqsyabandiyah Imam Bahauddin Naqsyabandi, tarekat Syaziliyah Imam Abul Hasan Asy-Syazili, tarekat Sammaniyah Imam Muhammad Abdul Karim Samman, tarekat Khalidiyah, tarekat Qadiriyah Abdul Qadir Al-Jilani. Selama bersanad, selama bersilsilah, selama benar, tidak meninggalkan syariat, maka guru-guru kami mengajarkan dia boleh mengamalkannya. Selamat dalam 3 hal, akidah, fikih, dan akhlak. Itulah penjelasan sekilas tentang Al-Jam'iyatul Wasliyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 60 menit kita bersama. Seandainya Abdul Somad disuruh menjelaskan Al-Wasliyah yang 92 tahun mau dijelaskan dalam 60 menit, bahasa Arabnya mustahilun. Jadi yang kusampaikan malam ini hanya sekelumit 0,01%. Nanti kalau ada ulama Al-Wasliyah yang menjelaskan, siap mendengarkan, siap meramaikan. Ini hanya sebatas pembukaan saja. Mudah-mudahan terus puncaknya nanti adalah pada peringatan 1 abad 100 tahun Al-Jam'iyatul Wasliyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Puncak dari peringatan ini bukan tablik akbar Abdul Somad, tapi doa yang akan dipimpin oleh guru-guru kita. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Akhirnya saya ucapkan selamat milad 92 tahun Al-Jam'iyatul Wasliyah. Insyaallah Al-Wasliyah akan tetap cemerlang zaman berzaman. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren
tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un